Matius 6 ayat 26 sampai 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Akhir-akhir ini saya punya kebiasaan yang baru. Di tempat tinggal yang baru, udaranya saat pagi hari itu sangat dingin dan sangat segar. Saya dan suami setiap pagi bangun lebih pagi, jam 5:30 sudah bangun dan jam 6 siap-siap untuk jalan pagi bersama. Karena kami rindu, kami boleh semakin hari semakin sehat untuk terus melayani Tuhan. Saudara, waktu itu kami sedang berjalan pagi dan karena saya cuman pakai sandal, waktu itu agak kesiangan cepat-cepat pakai sandal. Ternyata di tengah-tengah perjalanan kami, sandal saya sebelah kanan terputus. Dan ketika sandal itu terputus, saya mulai berpikir, aduh gimana ini, masih ada setengah perjalanan untuk kembali ke rumah. Lalu di dalam perjalanan saya melihat, oh ada tali rafia. Saya berpikir, tali rafia ini bisa saya pakai untuk boleh mengaitkan tali sandal saya yang patah itu, yang putus itu. Kemudian saya coba dan akhirnya berhasil. Lalu begitu berjalan sebentar saja, talinya tuh lepas kembali. Dan akhirnya saya bingung bagaimana caranya jalan pulang dan akhirnya sudahlah, jalan pelan-pelan. Tapi dalam hati saya berpikir, Tuhan, sandalku putus gitu. Akhirnya pulang semi-semi ngesot begitu ya, karena sandal yang tidak berfungsi harus jalan pelan-pelan. Tapi saudara, dengan keberserahan itu, dengan berbicara terus dengan Tuhan, sepertinya Tuhan tahu apa yang saya butuhkan saat itu, dan saya yakin Tuhan memberikannya tepat pada waktunya. Pada saat kita mulai jalan di sebuah gundukan pasir, di situ ada sebuah sandal yang terbalik. Kemudian saya melihat, mungkin sandalnya juga rusak sama seperti sandal saya. Tapi kemudian ketika saya lihat, masih bagus. Dan pas sandal itu adalah sandal yang sebelah kanan. Wah, saudara, itu adalah satu hal yang sangat mengharukan. Satu hal yang sangat kecil, sangat remeh. Masalah sandal yang putus di tengah jalan, Tuhan sediakan dengan sandal yang lain, entah punya siapa. Tapi saya yakin itu cuma tinggal satu biji, saudara. Tentu mungkin tidak ada yang punya, dia sengaja buang di situ. Tapi ketika saya mendapatkannya, saya melihat ini bukan sekedar sandal biasa, tapi ini adalah pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan. Saudara, hari ini, dalam 8 bulan terakhir ini, kita kemudian menjadi lelah, menjadi bosan, tidak bersemangat kembali, belum lagi kondisi keuangan kita, tabungan yang kita punya selama ini sudah mulai tergerus. Dan kemudian kita bertanya, di mana pemeliharaan Tuhan? Apakah Tuhan masih sanggup memelihara saya? Apakah Tuhan masih memampukan saya mengakhiri tahun ini? Mengingat ini adalah tahun yang sulit, yang tidak mudah untuk saya lewati. Saudara, seperti dari firman yang kita baca, seringkali kita sibuk dengan hal-hal yang pergumulan yang begitu rumit. Tapi tadi Matius mengajak kita untuk memandang burung-burung di udara. Saudara, hal yang sangat simpel. Ketika kita melihat burung-burung di udara, mereka dengan bebas, dengan ceria, mereka berkicau. Karena mereka tahu ada Allah yang memelihara hidup mereka. Tidak ada orang yang memberi mereka makan, tapi Allah yang melakukan untuk mereka. Sehingga ketika kita khawatir, dikatakan kita itu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan dikunci dengan ayat yang ke-33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, konteksnya apa di sini? Konteksnya adalah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita mencari Tuhan dalam segala keadaan. Realitas kehadiran Tuhan itu nyata. Sebagaimana Tuhan memimpin saya dengan kejadian sandal yang putus itu.
Tuhan menyediakan hal yang remeh-temeh. Apalagi Dia dapat menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Satu kuncinya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya, sudahkah kita hari ini semakin kita bergumul, semakin kita mengalami kesulitan, semakin kerohanian kita kering, di saat itu juga kita memutuskan, saya mau cari Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau belajar kebenaran Tuhan, supaya saya benar-benar menyadari Allah itu hadir dalam hidup saya, dan Allah sanggup memelihara saya. Oswald Chambers mengatakan, mengalami realitas hadirat Allah tidaklah tergantung pada keberadaan kita dalam situasi atau tempat tertentu, melainkan tergantung pada tekad untuk memelihara hubungan dengan Tuhan terus-menerus. Saudara, ketika kita bertekad untuk memelihara hubungan dengan Tuhan terus-menerus, disitulah kita terus merasakan hadirat Allah ada, dan kita terus menyadari, sekecil apapun, itu adalah bukti Allah memelihara aku. Kiranya Tuhan terus memberkati kita bisa dekat dengan Tuhan dan melihat hal yang sekecil apapun sebagai bukti Allah tidak meninggalkan kita, Allah memelihara kita. Amin.